Ini Tongping. Kumpulan ransum ini bagus. Tampaknya mereka dengan biaya berapapun untuk menyenangkan hegemon berdarah. HMPH, bukan karena merayu hegemon berdarah sehingga status mereka hari ini. Jika hegemon berdarah tidak terlihat baik bagi mereka, suatu hari mereka akan mengusir keluarga Tong. Setelah siluet di depan memasuki kota, resep gerbang kota terdengar seperti bisikan. Pada saat ini, mata Qin Yichen sangat dingin, menatap anggota klan yang ditahan seperti hewan ternak. Dia hampir tidak bisa membantu tetapi meledakkan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya yang sedang menunjuk terak dan selamatkan ras manusia ini. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa meluangkan waktunya di sini. Begitu gerakannya terlalu keras, saya khawatir klan berdarah juga akan menyadari bahwa ketika saatnya tiba, situasinya dengan Lei Yunyu dalam bahaya. Qin Yichen menyaksikan dengan dingin saat tim yang memegang lebih dari 100 ras manusia pergi, dan ketika menghilang ke gerbang kota, dia hanya menarik napas dalam-dalam, meremas amarah di dalam hatinya, dan memilahnya. Setelah mengambil jubah hitam, di bawah pengawasan para penjaga, dia berjalan perlahan menuju kota. Ketika Qin Yichen mendekat, beberapa penjaga linglung selama beberapa waktu. Ketika mereka merenung, orang yang mengenakan jubah hitam dan bayangan yang luwes dan anggun di sampingnya sudah memasuki kota. Bagaimana kedua orang ini bisa lewat? Lusinan penjaga di gerbang kota terkejut. Mereka juga tidak bisa tidak menebak identitas kedua orang itu, tetapi mereka tidak maju dan meminta keduanya untuk bertanya. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi hari ulang tahun Penatua Agung keluarga Tong Tongze. Setiap orang yang memiliki kepala dan wajah di tanah darah akan datang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Di antara mereka, tentu saja ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak suka menunjukkan wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen II termasuk dalam kategori ini, dan mereka tidak khawatir kedua orang ini akan datang untuk membuat masalah. Lagi pula, berani membuat masalah di Tongcheng kecuali dia lelah. Selain itu, para penjaga ini enggan memberitahu mereka tentang kehilangan mereka sendiri dan yang lainnya di bawah pengawasan begitu banyak orang. Dalam pandangan mereka, ini hanyalah penghinaan terhadap keluarga Tong. Setelah melewati lorong tembok kota, sebuah kota dalam yang besar juga muncul di hadapan Qin Yichen. Berdiri di pintu keluar tembok kota, melihat padat di sebelah jalan dua, toko-toko dan jalan-jalan cukup berbentuk. Qin Yichen tidak bisa tidak mengagumi arus orang yang mengikuti bahu-membahu. Sebuah kota keluarga aristokrat, dengan tingkat yang begitu makmur. Saya khawatir kota itu sudah dapat bersaing dengan beberapa kota tingkat pertama dari ras puncak. Saya belum beristirahat dengan baik selama ini. Temukan tempat untuk beristirahat sebentar, dan tanyakan tentang ulang tahun Tongze. Berdiri di jalan, Qin Yichen melirik sedikit dan berbisik. Ah, mendengar ini, Lei Yunyu juga sedikit mengangguk. Meski di ranahnya, tingkat anti kelelahannya jauh lebih banyak daripada orang biasa. Namun sejak saat ini, pikiran mereka tidak pernah rileks. Setelah tiba di sebuah kota, tentu saja mereka ingin beristirahat dengan nyaman. Selain itu, dia juga tahu bahwa Qin Yichen harus siap untuk mengambil langkah besar. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan menghadapi krisis lagi. Melihat anggukan Lei Yunyu, tatapan Qin Yichen melirik, dan dia juga yang pertama memasuki jalan, berjalan perlahan di sepanjang arus orang. Sepanjang jalan, toko-toko di sekitarnya mempesona, tetapi Qin Yichen belum masuk untuk melihatnya, dan wajah di bawah jubah hitam penuh dengan ketidakpedulian. Adegan di pintu masuk gerbang kota terus diputar ulang di benaknya. Meskipun dia juga tahu bahwa ras manusia memiliki status rendah di 10.000 benua, ketika dia melihat klan tersebut, juga ras manusia, dalam situasi ini masih ada kesedihan di hatinya. Meskipun sulit untuk mengubah situasi ras manusia di benua 10.000 dengan kekuatannya sendiri, dia tetap tidak bisa berdiam diri dalam tabrakan seperti itu. Sebuah rencana yang mengguncang tanah darah diam-diam telah terbentuk di dalam hatinya. Dengan cara berpikir seperti ini, Qin Yichen telah melintasi beberapa jalan, dan langkah kakinya juga berhenti perlahan. Saat ini, di pinggir jalan di sisinya, terdapat sebuah hotel yang terlihat sangat mewah. Istirahat saja di sini, Qin Yichen memiringkan kepalanya dan berbisik pada Lei Yun. Ah, yang terakhir juga sedikit mengangguk, dan tidak ada keberatan. Dua orang berbaris memasuki hotel mewah dan berfitur lengkap ini. Mata mereka meliriknya, tetapi mereka sedikit terkejut menemukan banyak siluet duduk di lobi hotel ini. Dari bisikan yang terdengar dari waktu ke waktu, Qin Yichen juga mengetahui bahwa orang-orang ini datang dari mana-mana untuk mempersiapkan tetua agung keluarga Tong. Sepertinya berita itu tidak perlu ditanyakan dengan sengaja. Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia membawa Lei Yunyu ke konter. Dua orang dewasa, apakah Anda mendapat undangan dari keluarga Tong? Ketika Lei Yunyu mengatakan bahwa mereka menginginkan 2 kamar, pelayan cantik di konter memandang mereka dan bertanya, bahkan dengan senyum profesional. Undangan? Lei Yun melirik sejenak, melihat ke arah Qin Yichen, bahkan menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah kamu masih membutuhkan undangan untuk tinggal bersamamu? Maaf. 2 orang dewasa. Selama perayaan ulang tahun Tetua Agung,
Semua hotel kelas atas di Tongcheng hanya terbuka untuk tamu yang diundang oleh keluarga Tong. Pelayan cantik itu menjawab dengan sopan. Keluarga Tong ini mungkin terlalu manusiawi, kan? Qin Yichen mengerutkan kening, berkata dengan dingin. Bahkan di tanah darah, pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terlihat. Kepindahan keluarga Tong memang terlalu tidak pantas untuknya. Dan saat aku mendengar ini, pelayan cantik itu terlihat sedikit kaku. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berani mengatakan bahwa keluarga Tong tidak ada di Tongcheng. Saat ini, dia benar-benar tidak tertawa, juga tidak tertawa. Wajah cantik tampak sangat canggung. Melihat rasa malu pelayan itu, Qin Yichen juga merasa agak membosankan. Tetapi ketika dia akan pergi untuk mencari hotel, siluet kekar berdiri tepat di belakang Qin Yichen. Sebuah lengan yang tebal juga ditekan di atas bahu Qin Yichen. Pada saat yang sama, cibiran terdengar dari siluet di belakangnya. Dari mana asal udik, saya tidak memenuhi syarat untuk diundang. Tetapi berani mengatakan bahwa keluarga Tong tidak. Setelah mendengar ini, banyak siluet yang awalnya beristirahat di aula juga memperhatikan pergerakan di sini. Segera, garis pandang diproyeksikan ke konter.